Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita, setiap karya kita, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penyakit yang sangat mengganggu, yaitu penyakit jiwa yang bernama kecemasan. Ya. Kecemasan ini adalah akibat terlalu sering kita hidup dalam ketakutan, terlalu sering kita hidup dalam kekhawatiran, maka muncullah kecemasan di dalam hidup kita. Saya yakin kita semua pernah mengalami kecemasan, dan saya secara pribadi juga pernah mengalami kecemasan. Saya punya pengalaman yang luar biasa tentang kecemasan. Ya, ketika berada di rumah sakit, di momen di mana saya menghadapi adik saya yang sakit di ruang ICU. Pada saat itu saya mengalami kecemasan antara harap dan cemas. Apakah adik saya bisa kembali sehat atau adik saya akan berpulang menghadap Allah? Saya pernah dalam sebuah penerbangan dari Arab Saudi ke Bahrain. Pada saat itu pesawat menghadapi badai dan dalam goncangan yang cukup berat. Dan pada saat itu saya cemas. Harap-harap cemas. Apakah sampai di Bahrain dalam keadaan selamat atau inilah waktunya saya pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah menghadapi situasi yang membuat saya cemas. Yaitu ketika proses istri saya melahirkan putri pertama saya. Ya, saat itu istri saya tidak bisa melahirkan normal, maka harus dilakukan sesar, dan saya dalam kondisi yang cemas. Saya yakin semua kita pernah mengalami kondisi cemas di dalam hidup kita, dan cemas itu atau cemas yang kita alami adalah cemas yang memiliki alasan. Tapi terkadang ada kecemasan-kecemasan yang tanpa alasan. Ya. Suatu ketika seorang pasien datang ke seorang psikiater dan sang psikiater bertanya, "Apa alasan Anda mengunjungi saya?" Sang pasien mengatakan bahwa saya menghadapi kecemasan. Dan sang psikiater bertanya, "Apa yang Anda cemaskan?" Sang pasien tidak mampu menjawab apa yang dia cemaskan dan alasan apa dia sehingga menjadi cemas. Dan kemudian sang psikiater bertanya, "Apakah Anda sehat?" "Saya sehat secara fisik." "Apakah keluarga Anda bahagia? Keluarga Anda lengkap? Orang tua Anda, adik-adik atau kakak-kakak Anda lengkap? Apakah hari ini ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan?" "Tidak ada." "Terus apa yang Anda cemaskan?" Dan dia tidak mampu menjawab. Ya, inilah kecemasan tanpa alasan. Nah, biasanya kecemasan tanpa alasan ini adalah kecemasan side effect dari ketakutan-ketakutan pada masa lalu. Terlalu banyak ketakutan-ketakutan kita di dalam hidup kita sehingga melahirkan kecemasan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cerita ada seorang yang mencemaskan keadaan, ya, mencemaskan COVID, ya. Padahal dia tidak terkena COVID. Ya, dia tidak terkena COVID hanya karena pemberitaan-pemberitaan yang dia dengar, yang dia baca, yang menjadi pembahasan pada saat itu. Akhirnya ketakutan-ketakutan dia melahirkan kecemasan. Nah, saudaraku, inilah kecemasan akut, kecemasan tanpa alasan, dan ini pasti adalah kecemasan yang membawa ketidaknyamanan di dalam keseharian kita. Nah, ada satu hal yang paling mendasar. Bagaimana cara kita menyikapi kecemasan kita? Berserah diri kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita harus yakin bahwa Allah memiliki ketentuan, memiliki takdir. Ya. Kita diminta untuk yakin kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Bahwa bisa jadi harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan.
Bagaimana jika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan? Maka kita harus bersabar. Harus menguatkan hati kita, bersabar. Jangan depresi, jangan frustasi. Dan apabila harapan kita sesuai dengan kenyataan, maka kita harus bersyukur. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Untuk apa? Agar kita bersabar terhadap apa yang hilang dari kita, dan agar kita bersyukur terhadap apa yang datang kepada kita. Ya, jadi segala sesuatu sudah ditentukan sesuai dengan qadarullah. Kemudian bagaimana kita menyikapi kecemasan ini? Maka harus move on. Harus move on. Orang yang cemas biasanya senang dalam kesendirian. Orang yang cemas larut dengan dirinya. Dan orang yang cemas biasanya menyalahkan keadaan dan menyalahkan dirinya. Maka jangan pernah menyalahkan keadaan dan menyalahkan diri kita. Tapi berusahalah untuk fokus. Merubah fokus kita dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Maka jangan biarkan hidup dalam kesendirian, hidup dalam keadaan termenung. Nah, saya kasih contoh. Ketika pagi hari kita sholat subuh dan kita berzikir. Setelah sholat subuh kita baca Al-Quran. Ya, itu adalah aktivitas ibadah yang membawa ketenangan di dalam hidup kita. Zikir itu membawa ketenangan dalam hidup kita. Baca Al-Quran itu membawa ketenangan di dalam hidup kita. Dan kita bisa mencari tahu bahwa apa rahasia di balik cobaan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian setelah kita berzikir baca Quran, misalnya kita merubah fokus bercocok tanam. Ya, merapikan tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah kita. Kemudian setelah itu kita berpindah kepada aktivitas berikutnya. Silaturahim, mencari teman diskusi. Teman yang bisa mencairkan suasana yang ada di dalam pikiran atau hati kita. Dan kemudian kita bisa mengunjungi sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Bertemu dengan ustadz-ustadz. Atau banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, inilah perubahan fokus dari satu pekerjaan kepada pekerjaan berikutnya. Dan ini yang disebutkan fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka selesai dari satu tugas, pindahlah kepada tugas berikutnya. Itu artinya kita akan merubah fokus kita sehingga fokus kita tidak pada kecemasan itu. Ya, tidak menyesali diri kita, tidak menyalahkan diri kita, tidak menyalahkan keadaan. Ya, tapi kita fokus kepada hal-hal yang tentunya membawa kebaikan di dalam hidup kita. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, kita diminta untuk memperbanyak kebaikan di dalam hidup kita. Ya, kebaikan-kebaikan itu memberikan efek kebahagiaan kepada kita. Kita bersedekah memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kita mengajarkan ilmu memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, membuat kebahagiaan pada diri kita. Dan kita berdoa. Berdoa kepada Allah karena yang berkuasa atas diri kita adalah Allah, bukan kita. Yang berkuasa mengangkat beban kita adalah Allah. Dan yang ketiga adalah miliki hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk, hati yang ikhlas. Hati yang tenang. Maka jangan sikapi kecemasan dengan kepanikan, dengan ketenangan hati. Ya. Dan kemudian afirmasi kalimat-kalimat positif yang bersumber dari Quran, bersumber dari sunnah. Ya, kita bisa, kalau kita berpikir kita bisa atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak bisa kita lalui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa keluar dari keadaan ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah afirmasi, mengulang-ulang kalimat positif, mengulang-ulang ayat Al-Qur'an yang bisa memotivasi kita, menyemangati kita agar kita keluar dari kecemasan ini. Saudara-saudaraku, jangan takut akan kecemasan. Itu adalah manusiawi. Tapi jangan biarkan kecemasan menggerogoti kebahagiaan kita. Jangan biarkan kecemasan mengganggu kenyamanan kita. Itulah kecemasan-kecemasan yang tanpa alasan.
Ya, kecemasan yang efek dari ketakutan-ketakutan masa lalu. Saudaraku, satu pesan utama, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Maka berserah dirilah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah. Ya, yakinlah kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, wa idza arada bihi syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak atas segala sesuatu, ya sembuh, sehat, ya mencapai harapan dan kenyataan sesuai dengan harapan, tidak ada yang menghalanginya. Ya, kalau Allah berkehendak atas segala sesuatu, jadi maka jadilah. Berbahagialah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga Allah meridhai kita. Saudaraku, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.